Oke, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Hari ini hidup kami berharga, sebab karena apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu dia mengambil cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Darahku benar-benar minuman dan engkau sudah mendapat bagian dalam aku. Terimalah, minumlah dengan percaya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus." Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapkan, proklamasikan, konfeskan pengakuan imanmu terkait dengan tubuh dan darah Yesus. Aku sembuh, aku sehat, aku kaya, aku diberkati, aku berhasil, aku menjadi berkat. Aku percaya keluargaku dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Aku percaya pekerjaanku, aku percaya studiku, aku percaya semua yang aku kerjakan, semuanya Tuhan ada di dalamnya, bergerak di dalamnya, menyatakan kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya semua yang hadir di tempat ini menikmati hari-hari yang penuh berkat. Tahun-tahun yang penuh berkat. Sebab kami tahu pekerjaan Yesus yang sudah selesai, tuntas, membuat kami menikmati sempurna akan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mendengar firman. Bekerjalah, kami siap. Berbicaralah, kami siap. Bergeraklah dalam setiap hati, pikiran kami, seluruh jiwa kami. Dengan seluruh iluminasi pewahyuan yang Tuhan berikan. Kami percaya semua kami yang ada di tempat ini akan melewati tahun ini dan menyongsong 2024 dengan hati yang tegar, yang kuat, yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan tak pernah mengecewakan dan kami percaya kami akan menyongsong tahun-tahun kegemilangan. Meskipun kami tahu dunia dalam ketidakpastian, tapi kami tahu di dalam Yesus ada kepastian. Haleluya. Dan kami siap untuk diberkati pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua kita berkata, amin, amin. Ya, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Terima kasih tim musik, worship leader, tim pemuji. Terima kasih. Ini semua anak-anak kita yang kita kasih, yang hari ini melayani kita, menyanyi bersama dengan kita. Ya, terima kasih kepada Pak Vincent, Bapak Gembala dan juga Ibu, Bu Christine. Sudah hampir 4 tahun melayani ya, sejak tahun 2020. Betul ya, ditabiskan. Hah? 22? Oh, ingatnya tahun 2020. 22 berarti 2 tahun ya, 2 tahun. Dan juga Pak Didi ya, Pak Didi doakan terus sehat, dipulihkan ya kakinya ya, bisa nutup kembali dengan sempurna ya, sehingga normal ya seperti kita sebelumnya ya. Oke, terima kasih untuk seluruh tim kepemimpinan, tim pengurus ya yang melayani sepanjang tahun-tahun yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih untuk jemaat yang begitu manis-manis, yang begitu luar biasa. Ya. Iya, luar biasa. Kebaikan Tuhan atas hidup kita luar biasa. Kepada jemaat, saya mau ngomong apa ya? Yesus itu luar biasa. Itu aja sih, nggak bisa ngomong yang lain.
Kalau saya berkata, wah kamu hebat, kita harus cari sumbernya nih, siapa yang membuat kamu hebat. Salah nggak nih saya bilang kamu hebat gitu? Bukan saya Pak, Tuhan. Wah, betul lagi. Betul lagi. Tuhan di dalam semua kita. Amin. Iya. Jesus and the one and only. Sudah ditampilkan? Di situ nggak kelihatan. Oke, judulnya adalah Yesus. Hanya Dia. Ya. Yesus hanya satu-satunya. Kelahirannya dinubuatkan jauh sebelum Natal. Yesaya menubuatkan itu 700 tahun kira-kira sebelum Masehi. Ya, dan di dalam Alkitab sejak Kejadian sampai Maleaki kira-kira ada 300 nubuatan tentang kelahiran Yesus. Ya. Tentang Dia. Dan saya belum pernah mendengar ada nama lain yang kelahirannya begitu dibicarakan banyak orang. Bahkan ratusan tahun sebelumnya. Tapi Yesus itu spesial. Yesaya 7:14, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pasal yang ke-9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang. Sama-sama katakan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Luar biasa. 700 tahun kira-kira sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan. Tidak ada kisah yang begitu hebat yang diberitakan berulang-ulang sampai kelahirannya. Dan pada waktu hampir mendekati kelahirannya diumumkan oleh malaikat. Apakah ada kelahiran seseorang di dunia ini yang diumumkan oleh malaikat langsung dari surga? Utusan Tuhan. Malaikat datang kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Malaikat Tuhan datang juga dan maksudnya kepada Maria dia berkata, ya, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Maaf, ini untuk gembala di padang. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, kelahirannya yang begitu hebat diumumkan langsung. Ya, bahkan kepada Yusuf, kepada orang Majus, juga kepada bintang yang memimpin orang Majus. Satu sambutan yang luar biasa, ya, karena berita sukacita itu terdengar dari surga kepada bumi, yang pada tahun-tahun itu adalah disebut dengan tahun-tahun kegelapan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kitab Maleaki ditutup sampai Yesus dilahirkan itu adalah masa 400 tahun.
di mana Tuhan tidak berbicara. Nabi tidak ada yang diutus untuk berbicara. Ya, betul-betul masa diam. Ya, itu memang disebut sejarah kegelapan, di mana manusia kehilangan kontak dengan pencipta, dengan Tuhannya. Ya, dan tiba-tiba saja sejarah baru dibuka dan kita tahu, ya, namanya spesifik, Yesus. Bahasa Ibrani adalah Yesua, ya. Bahasa Yunaninya Yesus, ya. Artinya adalah Jehovah is salvation. Tuhan itu keselamatan atau Tuhan itu menyelamatkan. Ya. Di negara-negara Eropa, Amerika, Filipina juga ada yang menggunakan nama Yesus. Ya, di Indonesia nggak ada yang lahir dan orang tuanya menamai anaknya Yesus. Tapi saya punya teman, dulu tetangga di Grand Marina, saya kenalan sama dia kontraktor. Saya tanya, ya namamu siapa? Saya Yakub. Nama saya Mesias, dia bilang begitu. Saya nggak percaya, saya tanya lagi, namanya siapa? Mesias. Lalu karena dia melihat saya terbengong begitu, dia bilang, aneh ya Pak ya. Satu-satunya orang yang saya ketemu, ya namanya Mesias. Ya, tapi yang jelas dia bukan Yesus Kristus yang disalibkan, yang disebut Mesias, bukan. Ya, tapi orang tuanya memberi nama Mesias. Nama itu memiliki arti yang luar biasa. Ya. Dan nama Yesus, nama yang diberikan kepada kita, dia lahir bukan dari benih manusia. Dia kemudian mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dia adalah the only one. The one and only. Dia adalah satu-satunya. Di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ada sebuah cerita. Ya, saudara tahu ketika Simson hendak dilahirkan, ya, ada berita dari surga, berita dari malaikat. Ya, malaikat datang dan berkata, memang engkau mandul kepada istri Manoah. Ya, Manoah itu ayahnya Simson. Tetapi aku akan membuat engkau mengandung dan melahirkan seorang anak. Ya, dan anak itu akan diurapi Tuhan. Rambutnya jauh dari pisau cukur, juga dari anggur. Ya, saudara-saudara, atas berita itu, keluarga ini sangat bersukacita dan bahkan menyambut. Di Alkitab ditulis malaikat Tuhan, M-nya besar. Ya, biasanya kalau malaikat biasa, messenger, utusan yang membawa berita, itu M-nya kecil. Tapi di Alkitab, kalau saudara membaca di dalam Hakim-Hakim pasal 13 itu M-nya besar. Lalu Manoah berkata kepada malaikat itu, jangan pergi dulu, aku mau membuat korban bakaran untuk engkau. Izinkan aku menahan engkau. Nah, disinilah saya melihat bahwa ini bukan malaikat yang dimaksud seperti Gabriel atau yang lainnya. Tapi malaikat di sini adalah Tuhan sendiri. Sebab apa? Sebab ketika Manoah itu membuat korban bakarannya itu diterima. Korban bakarannya itu naik ke atas. Dan malaikat Tuhan itu menunggu sampai korban itu naik, baru malaikat Tuhan ini ikut naik. Manoah berkata kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu tentang anak yang akan dilahirkan namanya Simson, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Saudara, siapakah yang ngomong ini? Boleh cek. Ya.
Sesungguhnya malaikat Tuhan ini adalah Tuhan sendiri, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang ada di dalam penampakan di dalam perjanjian lama. Bukankah nama itu ajaib? Yesus adalah nama yang ajaib. Makanya semua orang percaya menggunakan kata dalam nama Yesus untuk setiap doanya. Bahkan ketika ada tante-tante naik becak, ya saya pernah ketemu, ya becaknya jungkel, dia teriak, Yesus gitu. Ya badannya yang gemuk gelundung di aspal Bapak Ibu. Tapi setelah diperiksa semua aman. Yesus nama yang berkuasa. Iya kan? Dan iblis takut dengan nama itu. Ya, pernah Rasul Paulus melayani dan mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Lalu pengikut ahli jampi-jampi, ya, anak buahnya namanya siapa? Saya lupa. Ngikutin Paulus, ya. Lalu ikut-ikut teriak-teriak, ya. Dalam nama Yesus, ya, setan-setan keluar gitu. Lalu setannya bisa ngomong, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Tapi siapa kamu? Jadi ternyata meskipun nama itu berkuasa, kalau yang mengucapkan itu bukan orang-orang yang bersekutu dengan nama itu buat bahan tertawaan si iblis, buat bahan tertawaan si jahat. Ya, akhirnya ya ahli jampi-jampi ini dikeroyok ya sama setan-setan itu dan lari tunggang langgang dengan pakaian yang sobek-sobek. Saudara, tapi saya percaya kalian adalah bagian di dalam Yesus Kristus. Ya, dan nama itu nama yang luar biasa. Kehidupan dan pelayanannya yang istimewa. Kita tahu semua. Kematiannya sebagai antiklimaks dari pelayanannya yang hebat itu. Sampai murid-muridnya nggak percaya. Masa sih Yesus kita mati? Mereka nggak percaya. Mereka lupa akan nubuatan bahwa anak manusia harus diserahkan mati untuk menanggung semua dosa manusia. Saudara-saudara, kebangkitannya tiada duanya. Semua manusia yang dibangkitkan Yesus mati lagi. Semua manusia yang dibangkitkan oleh Tuhan mati lagi. Tapi Yesus bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Ya, yang menjadikan Yesus adalah the one and only. Ya. Yesus adalah satu-satunya. Nama itu, pribadi itu, dan luar biasa bagi setiap kita. Dan inilah statement Yesus sendiri untuk kita ya Bapak Ibu ya. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, sama-sama katakan 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. One way, only one way, Jesus. Waktu saya SMP, saya tinggal di Kudus, ada satu mobil, ya mobil VW, ya unik itu kecil. Di belakang kaca ada tertulis, dan tulisan itu saya ingat, tulisan itu besar sekali. Tulisan itu adalah tentang ayat ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian saya tahu waktu saya beranjak SMA bahwa mobil itu adalah milik seorang pendeta yang baru saja meninggal dunia, ya, gereja GKMI Kudus.
Panjunan. Ada yang kenal Bapak Pendeta Charles Kristano? Iya, dia. Saudara-saudara, berani ya statement ini ditempel besar di belakang kaca mobil. Ini khusus untuk Jesus, the one and only. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita harus punya ketetapan hati yang seperti ini. Saya kadang-kadang nggak tahu ya, kita kepleset atau memang kita sungkan atau memang kita menganggap bahwa ini toleransi. Ini sebuah cerita. Saya pergi bersama istri saya mengantar tamu, ya, membeli sebuah lahan. Nah, pembeli ini seorang yang sangat rohani, saya mengatakan begitu, karena dia selalu menggunakan nama Tuhan di dalam percakapan-percakapan. Nah, satu kali agen dari kantor lain berkata, ya kita semua sama-sama ya. Kita semua sama, maksud dan tujuan kita sama, karena kita punya Tuhan. Ya, semua baik, semua sama. Ibu ini langsung nerocos. Oh, beda. Yesus beda. Saya kaget juga, Pak. Bu, ya. Ada orang yang berani ngomong seperti itu. Ya. Sampai karena merasa kurang enak, istri saya di belakang bilang minta maaf gitu ya. Tapi dia bilang, temannya bilang enggak apa-apa. Ya. Tapi berikut waktu saya menyadari bahwa statement ini hal yang perlu. Kalau kekristenan dianggap sebagai agama Bapak Ibu, sama dengan agama-agama yang lain, saya enggak keberatan. Bisa jadi. Ya kan? Saya ditanya, agamamu apa? Kristen. Oh, saya agamanya ini. Sama dilindungi di Indonesia. Kita punya hak untuk beragama. Tetapi Bapak Ibu, Yesus datang bukan untuk agama Kristen. Berapa orang berkata amin? Yesus datang tidak mendirikan agama. Sekalipun dia tidak pernah mengatakan, mari jadilah orang Kristen. Tidak. Yesus berkata, ikutlah aku, ya. Tapi Yesus bukan agama, Yesus itu pribadi. Dia Tuhan. Jadi, kalau ada yang mengusulkan KTP di Indonesia agamanya dihapuskan saja, saya pikir baik kok. Itu enggak penting dalam relasi hubungan kita sesama manusia. Betul kan? Kalau ditanya, apa agamamu? Kalau di KTP enggak tertulis, saudara enggak perlu menjawab Kristen. Karena kita dilabelin aja, dikotak-kotain aja, maka itu menjadi identitas kita kan, identitas kita. Tapi kalau saya mau menjawab Bapak Ibu, saya jawabnya begini, saya adalah seseorang yang bertuhankan Yesus Kristus. Spesifik. The one and only. Enggak peduli agama. Mungkin enggak bahwa keselamatan itu Tuhan karuniakan di luar agama Kristen? Agama Hindu, tapi percaya Yesus. Nyanyi lagu-lagu tentang Yesus. Ada kok. Mereka bahkan keberatan masuk Kristen karena kelakuan Kristen tidak menunjukkan Kristus.
Tapi mereka berkata, saya mengagumi Yesus Kristus. Dan kalau boleh dibilang bahwa khotbah di bukit pasal 5 Matius sampai pasal 7 kitab Matius adalah ciri kerajaan Allah dan ciri kehidup orang-orang Kristen. Saya mengaku saya orang Kristen, tapi nggak mau masuk gereja Bapak Ibu. Saya berkata pekerjaan Allah tidak bisa dibatasi oleh siapapun juga. Dan kalau Tuhan mau menyelamatkan, tidak ada seorang pun bisa menolak. Dan berbahagialah engkau karena engkau diberi kasih karunia. Entah itu saudara dilahirkan di lingkungan keluarga Kristen atau bukan, Allah tidak peduli. Allah sayang sama kamu, Dia mati untuk kamu, untuk menunjukkan betapa kamu berharga di hadapannya. Supaya dari dalam hatimu, kamu bisa mengakui Tuhan Yesus Juru Selamat, the one and only dalam hidup saya. Dan itu spesial. Saya nggak terlalu bangga jadi orang Kristen. Tapi saya bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Di dalam alam toleransi di Indonesia, saya sangat menganjurkan Bapak Ibu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah baru berkata, kasihlah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Dan perintah itu bukan kepada seseorang atau orang tertentu, tapi kepada semua orang. Dan aku percaya engkau punya kasih itu. Bapak Ibu, fanatisme yang saya sampaikan itu perlu tetapi untuk ke dalam. Gus Dur berkata, agama tanpa fanatisme adalah omong kosong. Kalau orang yang lain berkata, aku paling benar, silakan. Tapi jangan ngomong kepada yang lain, aku paling benar. Ya kan? Saya ngomong ini di gereja. Saya ngomong sebagai seorang percaya, kepada orang yang percaya. Tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Jadi kalau jalan ke surga itu dianggap sama, enggak sama Bapak Ibu. Agama hanya usaha manusia mencapai Tuhan. Dan gagal. Tetapi kisah Natal adalah usaha Tuhan untuk mencari kita yang terhilang. Dia turun dari surga untuk mencari kita dan menyelamatkan kita. Dia rela untuk menjadi sama seperti kita, menjadi hamba yang telah mengosongkan diri. Demi kita. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tepuk tangan untuk nama itu. Siapa Bapak Ibu? Yesus. Yesus. The one only. Tidak ada nama lain.
bahwa engkau Bukan sekali lagi bahwa ketika engkau memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu bukan sebuah kebetulan. Banyak orang menyangka bahwa karena engkau dilahirkan di keluarga Kristen maka kamu jadi Kristen. Mungkin. Ya, tetapi kalau engkau tidak dilahirkan dari Yesus Kristus, tidak mungkin kita bisa menikmati indahnya hidup yang Tuhan anugerahkan atas kita. Saudara-saudara, percayalah, engkau hari ini dan seterusnya menikmati segala hal yang baik dari pribadi yang spesial. Namanya ajaib, Yesus Kristus. Kepadamu dikaruniakan nama itu, supaya engkau bukan hanya diselamatkan nanti di dalam kerajaan Allah, surga, tetapi hari ini, kerajaan Allah sudah datang di antara kamu. Dan engkau sebagai umat kerajaan menikmati segala kekayaan kemurahan yang Tuhan sudah sediakan. Mengalir, melimpah di dalam hidup kita. Amin. Ya, mari kita berdoa. Sebentar kita melihat lanjutan dari film ya. Mari tunduk kepala semua, berdoa bersama dengan saya. Ikuti doa saya. Bapa di surga, ikuti doa saya ya dengan suara. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memilih saya dan mengaruniakan kepada saya rahasia keselamatan oleh Yesus Kristus. Hari ini saya mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya sekarang dan selamanya. Di dalam nama itu saya percaya, saya hidup dan menikmati segala kelimpahan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita berkata, amin. Amin.
Ya, selamat Natal untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah Natal kita Bapak Ibu Saudara, biasa seperti tradisi sebelum-sebelumnya ada 5 buah hadiah. 5 karena angka anugerah Bapak Ibu Saudara ya. Nah ini. Ada 5 berkat Natal Bapak Ibu Saudara dari gereja untuk jemaat. Nah, Siapa ini, yang mau? Hah? Siapa yang mau? Kamu mau gak Dri? Mau. Ya. Ini kayaknya kurang lengkap kalau kita belum panggil satu orang lagi timmu Dri. Ya. Siapa Gus? Siapa ya? Kita panggil Maya. Ya, yuk Maya maju. Nah, Bapak Ibu Saudara, tenang, nggak usah mulai lihat-lihat bawah kursi. Tidak ada di bawah kursi. Ya. Sudah nggak ada di bawah kursi, kasihan nanti kalau yang encok. Ya. Nah, kita punya beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu. Ya. Kita punya beberapa pertanyaan. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti yang tahu langsung maju ke depan, ya, dan menjawab pertanyaan itu. Nanti Maya 1 pertanyaan, Andre 1 pertanyaan, ya, tak kasih kesempatan berpikir. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini benar-benar gereja juga mengalami yang namanya tema kita tadi, Jesus the one and only, ya. Bapak Ibu jemaat, taunya kan tadi ibadah berjalan lancar nih ya kan. Nah, teman-teman multimedia itu tadi stres dari jam berapa ya? Jam 8 jam 9 kurang seperempat sampai kita mau kebaktian setengah 10 karena komputer yang kita mau pakai untuk di depan rusak Bapak Ibu Saudara. Padahal videonya ada di dalam situ, materi khotbahnya Pak Yakub ada di situ, dan rusak diperbaiki nggak bisa-bisa, sampai stres. Tiba-tiba jam setengah 10 lebih 5 komputernya hidup sendiri Bapak Ibu Saudara, ya, dan luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan. Benar-benar Yesus juru selamat, ya. Nah, saya ini yang paling paham komputer, ya. Sampai nggak ngerti, saya bilang saya nggak ngerti hari ini saya harus ngapain Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya tadi waktu muter film karena komputer kita ini lagi gawat darurat, makanya saya yang pegang dulu di belakang tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Yesus dan bagi orang yang percaya. Amin. Nah, ini tertulis, ya, ada ayatnya. Andre sama Maya mikir 1 pertanyaan loh ya. Nah, ini tertulis di dalam Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Ayat yang sangat pendek sekali. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa menemukan ayat ini, langsung maju ke depan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yuk, silakan. Siapa yang tahu langsung maju ke depan, jangan lambe-lambe karena tidak ada kamera. Oh ada, ya kita kasih tepuk tangan buat Bilsa. Ya, kamu nggak cari di HP ya? Hafal. Oh iya, nanti dulu. Ini baru pertanyaan pembuka. Ya, sini dulu. Ayo, nggak apa-apa diinjek-injek sudah lama ini. Ayo Andre silahkan. Apa? Boleh. Pertanyaannya gampang. Ini cepet-cepetan ya? Kenapa? Cepet-cepetan ya kamu kok bawa plastik, Dri? Pertanyaannya, tadi yang main tamborin ada berapa orang? Ayo maju. Silakan maju, ayo, yang tahu maju. Ayo langsung. ayo. Ya. Ih kalah, ya, kalah. Ya gak apa-apa, Pak Wawan sini. Nah nanti dikasih pertanyaan Maya. Pokoknya jangan ragu, kalau tahu langsung lari ke Kalau sini. tahu langsung lari aja sekarang ya. Coba Maya kasih pertanyaan, dia bisa jawab atau enggak ini Pak Wawan. Ini kebetulan pas ulang tahunnya hari ini ya. Oh iya, harus dapat ya. Harus dapat. Berdoa, Yesus the one and only. Ayo Mai. Ini belum jawab ya. Jadi belum tentu benar.
Pertanyaannya apa tema dari firman pada ibadah Natal siang hari ini? Lah. Tidak ada. The one and only. The one and only. Salah apa betul Bapak Ibu? Salah. Kasih kesempatan Apa ya? lagi. Ini baru loh. Apa? Jesus one and only. One and only. Jawa yes. Yes, Jesus- yes, yes. Jesus the one and only. Yes, nah harusnya saya yang yes. Kita kasih tepuk tangan ya buat Pak Wawan. Persis hari ini berulang tahun. Makanya Bapak Ibu kita kasih ucapan selamatnya Bapak Wawan. Nama lengkapnya siapa Pak Wawan? Natalia Setiawan. Natalia Setiawan. Jadi kalau kita pakai Natalia Setiawan dikira ibu-ibu. Nah ternyata bapak-bapak ya. Nah masih ada. Oh, hah? Oh belum jawab ya? Oh iya. Ini. Ternyata paling kecil nggak kelihatan ini. Yang main tambori. Namanya siapa? Sera, Yang keras. Sera, Kurang keras. Sera, Lebih keras. Sera. Sera tahu nggak jumlah pemain tamborin hari ini? Berapa orang? 4, Berapa? 4. 4. Betul atau salah? Apa Coba iya? lihat omnya. Apa iya? Betul nggak? Coba dikit-dikit lagi. Betul. Betul, 4. Benar. Tit, Kunci jawabannya. tit, cut. Dah 4. 4 ya? Ya, kita kasih tepuk tangan. Betul. Betul sekali. Ya, sekarang giliran saya lagi. Masih ada belum? 2. Oh ya, ini Lu tadi lupa ngomong kan? sendiri Tadi ya. jawab belum? Ayat yang menyebutkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Bunyinya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Mantap. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu buat guru-guru pembimbingnya ya di atas. Inilah anak-anak putra-putri hasil bimbingan dari guru-guru kita di atas ya. Luar biasa, hafal ayat. Mungkin orang tuanya belum hafal tapi anaknya hafal ayat, luar biasa. Nah sekarang kurang 2 Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah ada berapa orang rohaniawan yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan kita di JKI Puri Marina? Ayo maju dulu. Yang Salah tahu bener maju. belakangan. Nah, Iya. ya sini. Karena harus mengenal gerejanya ya. Sini. Dan harus mengenal jemaatnya. Siapa namanya? Nama saya Puji. Lebih keras, Puji. kurang keras. Puji. Ya. Tadi pertanyaannya apa, Put? Yang mengembalikan rohani yang di gereja ini. Salah. Tadi pertanyaannya apa, Put? Ini malah bikin pertanyaan sendiri nih. Loh, suruh mengurang pertanyaan saya. Apa? Waduh, jawabannya itu aja. Loh, jawabannya itu. Jawablah pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Kamu mau minta bantuan siapa nanti dibagi 2. Pak Yakub aja. Mau tanya Pak Yakub? Ya, coba tanya. Nanti dibagi 2 sama Pak Yakub. Kecuali Pak Yakub baik hati dikasih kamu. Apa pertanyaan saya tadi? Nanti tanya ya, Pak mau dibagi 2 atau buat saya Pak? Gitu. Ya. Apa pertanyaan saya tadi? Berapa jumlah rohani yang apa? Kamu mau tanya yang lain lagi, bagi 3. Nanti habis dibagi 3. Atau mau tanya kita bertiga? Malu Pak. Lupa,
Mau tanya Pak Yakub lagi atau kita? Kalau Pak Yakub tetap bagi 2. Tapi mungkin 60%, 40% jadinya. Kok ini ngerjain ya? Ayo kalian satu. Berapa rohaniawan yang melayani di gereja ini? Ya, lebih tepatnya berapa rohaniawan yang menggembalakan kita di gereja ini? Ada berapa, Put? Ada 2. Ada 2. Loh, rohaniawan. Bener tak, Pak? Ada sama itu. Rohaniawan. Ada berapa? Ada 2. Betul apa salah Bapak Ibu? Loh. Mau tanya Pak Yakub lagi 70%, 30%. Atau tanya yang lain bagi 3 sama. Pak Yakub lagi. Tema ibadah Natal kita bukan Jesus the one and only. Jakub the one and only buat Puji. Ini temanya salah kayaknya kita ngasih. Ada berapa, Bu? Ada 3. Ada 3, pasti. Benar. Sebutkan namanya satu persatu. Dari yang paling tua sampai yang paling muda. Yang paling tua Pak Yakub, yang nomor 2 Pak agak tua Pak Vincent, yang muda Pak Didi. Sekarang kamu minta maaf sama Pak Didi melupakan dia. Ngerjain hadiahnya double nih harusnya. Kamu nanti tanya Pak Yakub, Pak, saya mau bagi 2. Kalau Bapak tega silahkan. Ya, yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir, ayo apa pertanyaannya nih? Oh iya, kamu aja Ndri. Ini gampang nih. Tinggal 1 Bapak Ibu. Tinggal 1. Ini lumayan buat nanti habis pulang dari ini buat belanja-belanja ya. Ya kalau tega, kalau nggak tega traktir kita bertiga. Ini gampang. Apa kepanjangan dari HKM? HKM. Ih, kok masa- Apa Pak Dede kepanjangan tahu? dari HKM? Lu. Iya, terlambat. Tenang, ya di belakang. Sebutkan, enggak Pak, ini pertanyaannya Andri. Sebutkan kepanjangan dari HKM. Salah, langsung lanjut yang lain. Happy Kid Ministry. Apa Pak, lebih keras? Happy Kid Ministry. Happy Kid Ministry, Happy Kid Ministry. Betul atau salah? Hah? Ya dibetulkan, Happy Kids Ministry, kurang S dikit. Ya. Happy Kids Ministry. Tri. Kan panjang. Nah, yuk kita kasih tepuk tangan buat 5 saudara kita yang mendapatkan berkat. Bapak Ibu saudara yang belum mendapatkan jangan berkecil hati. Datanglah tanggal 1 Januari untuk kita ketemu lagi dengan Door Press di tempat yang sama. Ya, mungkin kita akan membagikan. Saya minta tolong mengundang Ibu Foni, Pak Jakub, ya. Terus siapa lagi nih? Pak Hendro, Oma Mariana, Pak Peter untuk menyerahkan 5 berkat buat jemaat kita. Yuk silahkan, menyerahkan ya, bukan menerima loh. Tolong dicatat. Yuk monggo silakan Pak Yakub, kameramen bisa menyerahkan 1 di depan terus difoto gitu. Langsung ya. Pilih Pak Puji boleh. Oh sangat berkesan Pak Yakub dengan Puji. Silakan difoto. Ayo jangan lama-lama. Diserahkan Pak foto ya. Ayo silakan Pak Hendro, Pak Peter, Bu Foni dan Oma Mariana. Ya, Pak Hendro mana yang paling berkesan? Monggo. Pilih. Ya. Ayo Pak Peter.
Foto dulu. Om. Ya. Udah, ya. Sekarang Oma mau kasih orang dua. Ada ini Oma. Ini ya Oma. Foto Oma, lihat ke sana. Lihat ke sini Oma. Muter ke sana Oma. Ya ini Oma diserahin. Yuk difoto. Oma lihat situ Oma. Nah. Ya, sekarang siapa lagi? Oh, Bu Foni. Untuk Pak Wawan. Di tengah sini biar bisa ke potret. Geser, yuk. Nah. Pak Natalia. Ya, terima kasih untuk Terima kasih. kebersamaannya. Terima kasih semua. Silahkan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara, sudah berakhir rangkaian ibadah kita. Tinggal satu saja, kita ketemu lagi hari Minggu tanggal 31 Desember. Hari Minggu jam 8 pagi kembali normal di tempat ini. Kemudian tanggal 1-nya jam 4:30 sore di tempat ini juga. Baik Bapak Ibu Saudara, kita berdiri sekali lagi, kita akan berdoa bersama-sama. Menutup ibadah kita dengan doa berkat. Nanti kita bisa berfellowship, bersalam-salaman. Dan setelah itu Bapak Ibu di luar bisa menggunakan hand sanitizer lagi. Dan menerima bingkisan yang sudah disediakan. Saya mengundang Pak Yakub untuk berdoa menutup. Seminggu lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Saya yakin bahwa kalian punya kesan yang luar biasa untuk tahun 2023. Naikkan ucapan syukur, dan kalau masih ada waktu yang kalian harapkan tahun ini terselesaikan, yuk berdoa. 1 minggu ya, masih ada waktu. Kalau hari ini ada yang merasa kepepet, ada yang merasa yang terdesak, percayalah Tuhan adalah jalan. Ya, Dia pasti akan membuka jalan untuk kita semua. Dan kita song-song tahun 2024 dengan semangat, harapan, dan kita percaya bahwa tahun 2024 meskipun ada tahun politik, ada pemilu, percaya Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Indonesia ini disayang Tuhan. Dan Tuhan akan memilih pemimpin bagi kita yang betul-betul pas untuk membawa Indonesia maju, mencapai potensi maksimalnya. Sebagaimana anugerah Tuhan sudah disediakan, negara yang begitu subur, negara yang begitu banyak kekayaan alam, negara yang begitu banyak ragam, ya, etnik, bahasa, dan segala hal yang saya yakin ini suatu keindahan di dalam kebinekaan. Ayo kita berdoa. Tuhan, Engkau mengasihi kami pribadi demi pribadi. Jika dalam waktu 1 minggu ini masih ada hal yang harus diselesaikan tahun 2023 ini, aku berdoa untuk jemaat. Biarlah jemaat boleh berseru kepadamu dan berkata, Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat. Waktumu selalu tepat. Pada waktu kami kesesakan, Engkau adalah tempat kami berdoa, berteriak, minta tolong. Engkau menjawab. Apakah itu terkait dengan keluarga, keuangan, pekerjaan, tentang masa depan. Aku berdoa untuk semua jemaat yang ada di tempat ini. 2024, Tuhan Engkau anugerahkan karuniamu. Singkapkan tingkap-tingkap langitmu. Curahkanlah segala manifestasi dari kuasa dan mujizatmu. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga tidak ada yang mustahil bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan aku percaya hari ini kami pulang dengan tanpa keraguan, tanpa kebimbangan. Hati kami menetap hanya kepada Engkau, Jesus, the one and only. Hati kami hanya percaya kepadamu. Engkau yang telah mengerjakan semuanya. Dan kami menjalaninya, kami menikmatinya. Saudaraku, pulanglah engkau dengan damai sejahtera. Pulanglah engkau dengan sukacita dan pengharapan. Dan bawalah ini terus dalam setiap waktu dan hari-hari yang engkau lewati. Angkat tanganmu, terimalah berkatmu.
Kasih karunia anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah goncang oleh apapun juga di dalam dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Yesus menyertai engkau, mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa urapan Roh Kudus mengalir, melimpah, engkau naik, tidak pernah turun, engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang di sekelilingmu menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Semua kita berkata, amin, 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 amin.